Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, yaitu Rianto Official. Pada kesempatan kali ini, untuk teman-teman semuanya, saya ingin membahas mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu pusat, provinsi maupun daerah. Nah, sebelum saya melakukan pembahasan ini, bagi teman-teman semuanya yang menyukai video saya, untuk itu dapat like, komen, serta subscribe dan aktifin loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi dari konten saya dan memotivasi saya untuk selalu membuat konten-konten yang menarik untuk teman-teman maupun masyarakat Indonesia. Bagi teman-teman semuanya, tentu kalau membahas mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia maupun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, tentu di dalam pikiran kalian, wah, ini adalah perwakilan rakyat Indonesia di DPR RI, ya, di gedung sana di Senayan tentunya, ya. Yang kalian ketahui mungkin ini mau atau perwakilan suara kita, baik itu dari daerah maupun provinsi hingga didengar di pusat atau didengar oleh Presiden Republik Indonesia maupun jajarannya. Di dalam hal itu, tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah menyampaikan aspirasi kita, lalu membuat undang-undang, ya, yang dimana pro terhadap masyarakat Republik Indonesia itu sendiri. Akhir-akhir ini untuk masyarakat Indonesia lagi sangat krisis, ya, krisis kepercayaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Itu bukan hanya segelintir orang, namun mungkin ada pro dan kontra terhadap 34 provinsi, ya, di Indonesia terhadap perwakilan daerah yang di pusat. Oleh karena itu, mungkin sebagian masyarakat ataupun yang pro dan kontra menilai ada kesalahan, misalnya terhadap penerbitan undang-undang atau pembahasan undang-undang yang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat kita. Saya tidak menyalahkan terhadap undang-undang atau terjadi pro dan kontra terhadap Dewan Perwakilan Rakyat kita. Namun di sini yang perlu saya sampaikan atau pembahasannya adalah mungkin, ya, dari saya pribadi sendiri menilai, ya, terhadap satu anggota dewan yang lewat untuk pemilihan itu dari partai, baik apapun itu, ya. Di sini saya menjelaskan tanpa mendiskreditkan atau membilang atau menyebutkan nama anggota dewan itu ataupun partai itu. Sebelumnya sih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Di sini tidak untuk menyinggung atau menyebutkan kalian. Di sini adalah saya ingin memberi tahu kepada masyarakat Indonesia lewat konten saya, ya, besaran jumlah uang atau gaji yang kalian terima dan janji-janji sebelum kalian menyalonkan menjadi anggota Dewan Kabupaten, Provinsi maupun pusat. Yang saya ketahui, ya, saat ini gaji kalian itu untuk pokoknya itu sangat sedikit, ya, berkisaran sekitar 3 jutaan, 4 jutaan gitu, ya. Namun tunjangan kalian, wah, itu gede sekali. Dari tunjangan sekolah, tunjangan pendidikan, tunjangan istri, tunjangan kendaraan maupun apa. Coba kalian bayangkan, ya, di Dewan Perwakilan Rakyat daerah saja sudah berapa, di Dewan Perwakilan Provinsi sudah berapa, Dewan Pusat aja sudah berapa. Coba kalian bayangkan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membayar kalian. Mungkin semuanya berpikir gini, wah, saya wajib kok menerima uang itu, saya wajib kok mendapat itu, karena yang saya keluarkan untuk dari saya kampanye, untuk membiayai tingkat kepercayaan masyarakat memilih saya, ya. Tapi itu adalah kegagalan pemikiran kalian. Kalau menurut saya kegagalan. Karena apa? Kegagalan yang saya sampaikan adalah ini, ya, janji-janji kalian itu seringkali tidak terrealisasi terhadap masyarakat. Seharusnya masyarakat yang lebih kalian pentingkan daripada jabatan. Contoh, ya, yang terjadi dari kalian, biasanya kalian anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Tetapi ada yang selainnya yang lebih tinggi, yaitu anak kalian, anggota kalian. Misalnya saya jadi anggota DPR RI maupun dari kabupaten, provinsi ataupun pusat. Anak saya ataupun keluarga saya itu selalu membanggakan saya. Wah, bapak saya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kalian ada nggak pernah merasakan itu nggak jadi anak anggota dewan atau ada hal-hal lain? Nah, di situ kesalahan yang pertama. Kesalahan kedua, janji kalian sebelum kampanye. Sebelum kampanye mungkin, saya mau itu, saya mau ini, saya mau ini, bla 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 bla. Ternyata setelah duduk tidak pro terhadap masyarakat. Malahan ada yang dipanggil di televisi swasta. Ya mungkin saya nggak tahu sih namanya siapa. Tengok gayanya, yang sok tahu, yang misalnya yang pro terhadap masyarakat, gini seolah-olah dia bekerja. Tapi kenyataannya apa yang kita lihat? Nol besar, cuma jago suara. Coba saya anggota dewan, yang saya rubah adalah saya digaji oleh negara. Banyak tunjangan-tunjangan yang saya dapatkan, di samping dari gaji pokok. Ada juga yang proyek yang kalian terima. Sudah berapa? Di dalam 1 bulan ataupun hitungan 1 tahun. Sudah berapa uang atau digaji oleh pemerintah? Gede. Apalagi yang kita ketahui dalam banyaknya video beredar, kalian menjalankan tugas, sering tidak hadir rapat, sering seandainya misalnya saya mau jadi anggota dewan, saya mau bangun ini jalan, sudah sampai tamat kalian menjadi anggota dewan, jalannya nggak bangun. Gitu. Banyaknya yang masih bolong-bolong. Apa sih yang kalian harapkan? Adanya pas rapat tidur. Nah, ntar kalau sudah ada misalnya pembahasan atau viral, banyak tuh yang cari sensasi tuh, banyak yang menunjukkan saya hebat, saya pro terhadap masyarakat. Hello, selama ini kalian kemana? Apakah pro terhadap masyarakat? Apakah pernah menjumpai masyarakat? Kita memilih kalian, kita mau senang, bukan kita memilih kalian, kita yang jadi susah, kita yang malah terbebani. Maaf nih anggota dewan semuanya, baik itu daerah maupun provinsi maupun pusat. Kita itu bayar pajak. Masyarakat sekarang banyak bayar pajak. Pajak itu kemana? Salah satunya ada membayar gaji kalian, meningkatkan yang namanya perekonomian daerah, pusat, membangkitkan yang namanya otonom daerah. Tapi kami yang kesulitan dalam mau maju, mau jadi orang senang, mau program-program kalian itu dijalankan, tapi akhirnya nihil. Terus ini yang kami masalahkan siapa? Coba kita bayangkan, atau saya membayangkan, kalau 1 orang saja dari kabupaten, kabupaten itu tak berapa belasan orang, berapa puluh orang yang jadi anggota dewan. 1 orang, dah dengan tunjangan dan gaji pokok 100 juta aja deh. 1 orang, bayangkan. Dewan provinsi, dewan kabupaten udah berapa ratus juta, berapa miliar. Belum lagi dewan provinsi berapa miliar, belum lagi dewan pusat berapa miliar, belum terhitung lagi anggota DPR RI, DPD RI berapa miliar. Semuanya kalau dihitung berapa triliun ke kalian. Coba saya pengen tantang. Misalnya gini, gaji pokok kalian ambil, cuman tunjangan dan apapun itu perjalanan kamu serahin deh ke masyarakat 1 bulan aja. Nggak miskin kalian, nggak rugi kalian, malahan bermanfaat. Kedepannya kalian bakal dipilih kembali oleh masyarakat. Mungkin kita akan ingat, si anggota dewan itu telah membangun desa kita, desa kami menjadi indah berkat yang saya milih. Ya saya senang karena memilih orang yang bertanggung jawab. Jadi seharusnya seperti itu.
menjalankan semua programnya yang udah dijanjikan. Kalau pengen ketemu kita mudah, gitu kan. Kalau pengen kita misalnya menyampaikan aspirasi mudah, ya tidak harus demo. Nah, atau bahkan kalian berbaur terhadap masyarakat. Itu enaknya kita. Nah, kalian manusia, kita manusia kok. Cuman bedanya, ya, kalian anggota dewan, kita anggota masyarakat. Itu yang membedakannya. Apabila yang saya katakan ya di dalam channel YouTube saya ataupun konten saya, anggota dewan itu merasa tersinggung, ya, atau bahkan ada orang-orang yang di bawahnya merasa tersinggung, oh ini kok saya yang disebutin atau gimana-gimana, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya, tapi inilah yang saya perlu kritik terhadap anggota dewan atau parlemen kita. Apalagi untuk keluarga, tolong keluarga yang memiliki ayahnya jadi anggota dewan, tolong jangan selengean, jangan kalian merasa paling tinggi, jangan merasa paling oh saya punya keluarga ataupun gini jadi anggota dewan, tolong jangan. Ingat, jabatan itu hanya sementara, kalian pasti akan gugur pada saatnya. Bisa jadi ya kalau terpilih kembali, kalau nggak terpilih ya bisa jadi masyarakat biasanya. Ntar banyak yang misalnya hari ini terpilih pro terhadap pemerintah, besok nggak terpilih, wah hujat pemerintah, mengajak semuanya untuk memusuhi pemerintah, ya gini lah ya gitu. Nah itu yang terjadi sekarang. Setelah dikeluarkan atau nggak terpilih ya menghujat, seolah mendapatkan simpati terhadap masyarakat. Tapi pas jadi kemarin-kemarin, kemana sih? Kok nggak terrealisasi? Kok pas udah keluar malah memilang seperti itu atau berbicara seperti itu? Jadi kita sendiri masyarakat, ya, kita sebenarnya sangat yakin dan percaya terhadap dewan kita, perwakilan kita, perwakilan masyarakat Indonesia khususnya. Sangat percaya, saya jamin 100% percaya. Tetapi yang kami tidak percaya adalah sistem kinerja kalian yang tidak akan percaya. Visi misi kalian kayak kalian sampaikan pada saat kami ya, pas pencalonan, pas mau kampanye, kemana? Yang dulu seperti ini kemana? Itu yang kami kesalkan. Ada juga yang janji atau yang bilang mungkin di dalam surat kabar ya, online atau bahkan apa yang secara langsung bilang, kalau nanti saya jadi gaji saya mau kasih ke masyarakat. Saya mau tanya, gaji yang mana? Gaji tunjangan kah? Pi proyek kah? Atau gaji pokok kalian? Kalau gaji pokok sih sekitar 3 juta 4 jutaan gitu sih. Yang tinggi itu sih tunjangan, bro. Makanya itu, tolong anggota dewan kerja sebaik mungkin, buat kami percaya. Jangan pas demo baru kalian seolah-olah bekerja. Itu yang sangat disesalkan. Nah, yang perlu di sini saya sampaikan pada masyarakat Indonesia khususnya, di sini yang perlu sekarang kita berikan kepercayaan terhadap anggota dewan kita, terhadap perwakilan kita untuk kedepannya. Tapi jangan salahkan masyarakat juga kalau sudah tidak percaya dengan kinerja kalian. Gaji kalian tinggi. Ibaratkan saya mau bilang satu orang tuh kalau donasi ya, misalnya satu dewan tuh donasi 10 juta gitu. Misalnya di daerah 10 juta satu orang ya per bulannya, atau ntar di provinsi berapa juta lagi, ntar di pusat berapa juta lagi untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu sangat bermanfaat. Mungkin itu tidak terjadi. Saya tidak bisa pastikan ya antara terjadi atau tidak ya. Tapi saya cuma bilang itu bisa jadi tidak terjadi. Karena mungkin jatah partai lagi ya yang udah mereka sebagai parpol untuk maju itu lagi banyak. Atau bahkan kita berpikir dewan sekarang sudah tidak bersama kita. Masyarakat yang bekerja, anggota dewan yang menikmati. Coba kita lihat anggota dewan.
Setiap kali mungkin mobilnya ditanggung, rumah dinasnya ditanggung. Kita mau pakai mobilnya bisa nggak? Atau ada nggak yang sumbangsi terhadap itu? Dan malahan mereka minta gaji yang lebih tinggi. Bro, mikir kita sekarang. Coba kalian itu untuk kalian, gaji untuk kalian minta tinggi. Sedangkan masyarakat gimana? Gak dapat dari hasil itu. Kalau saya menilai, cukup anggota dewan itu terpusat saja. Nah, saya menilai, selain mengirim anggaran yang terjadi pemborosan terhadap pembiayaan selama ini, ya, kalau saya menilai terpusat, jadi enak. Kita menyampaikan aspirasi cukup dengan kepala daerah atau bupati atau gubernur, cukup itu. Nanti dari situ menyampaikan. Kita ini banyak sekali perwakilan kita, jadi bingung mau menyampaikan lewat apa. Antar contoh gini, kita menyampaikan aspirasi dari anggota dewan kabupaten, ntar disurati lagi nih anggota dewannya tuh ke provinsi. Ntar di provinsi dibahas apakah mau teruskan atau tidak gitu. Itu sih jalurnya. Baru ntar ke provinsi. Provinsi nanti entah mau disuarakan atau tidak, jadi mandek gitu. Baik, untuk teman-teman semuanya, mohon maaf nih sebelumnya karena saya sudah berbicara seperti ini. Bagi yang tersinggung, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak untuk menyinggung kalian atau mendiskreditkan atau menjatuhkan kalian, atau membilang nama kalian atau partai politik apapun. Saya cuma mengkritik pemerintah ataupun anggota dewan itu diundangi undang-undang maupun demo itu sangat diundangi undang-undang. Cuman kita juga masyarakat berpikir kritis. Jangan sampai kita mengkritik ataupun mendemo terjerat kasus hukum. Itu yang harus kita lihat, yang harus kita pelajari, ya. Baik, untuk teman-teman semuanya yang menyukai video saya kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan aktifin loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video atau konten saya yang selanjutnya, dan menambah saya untuk selalu semangat dalam membuat konten-konten yang menarik, yang berkaitan tentang pro dan kontra, ataupun yang viral-viral di dunia entertainment untuk teman-teman semuanya dan masyarakat Indonesia terkhususnya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.